Oleh karenanya kata Nabi Muhammad SAW, "Ayyu min hadza?" Hari apa ini? Sehingga ketika sahabat Nabi ditanya hari apa ini, maka disangkanya hari itu akan diganti harinya dengan hari yang menurut Nabi SAW itu lebih baik namanya. Maka dikatakan, Allah wa Rasulullah alam. Allah lebih tahu. Disangkanya sahabat Nabi SAW akan merubahnya. Kemudian tanya lagi, "Ayyu baladin hadza?" Di negeri mana kita sekarang berada? Mereka sudah tahu ini di Mekah, ini di Haram, di Arafah. Tapi Nabi SAW bertanya, berarti mungkin akan merubahnya atau akan memberikan pemberitahuan kepada kita yang lainnya. Maka mereka lagi-lagi mengatakan, Allah Rasulullah alam, Allah yang lebih tahu. Ayu syahrin hadza, bulan apa ini? Sesuatu yang ditanya yang sangat mudah untuk dijawab, tapi kenapa ditanya oleh Nabi? Tapi berkat takdibnya, pendidikan yang ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabat Nabi, sehingga mereka itu tidak mau melangkah atau sampai mendahului Nabi SAW, sehingga mereka mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Semua spontan mengatakan demikian. Sebagaimana ketika Nabi SAW memerintahkan suatu perintah, maka beliau katakan sami'na wa ata'na. Subhanallah, kata Nabi SAW, bukankah hari ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yaitu hari Arafah? Bukankah kita semuanya berada di tanah haram? Bukankah kita berada di bulan-bulan haram? Gal iya Rasulullah. Dengarkan. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum hurmati yaumikum hadza fi balidikum hadza fi syahrikum hadza. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan yang tiga ini adalah sangat mulia di sisi Allah. Sebagaimana mulianya hari ini, mulianya kota ini, dan mulianya bulan ini. Jadi darah, hurmatul dam. Yang kedua, hurmatul mal. Yang ketiga, hurmatul arad. Itu yang harus kita jaga. Hati-hati jangan sampai kita menumpahkan darah. Jangan sampai. Dan misi, visi daripada iblis itu maksimalnya, puncaknya kepada kita harus bisa menumpahkan darah. Kalau sudah bisa menumpahkan darah, sulit sekali ibadah apapun untuk bisa menyamainya atau membandingkannya atau bisa memupuskan dosa-dosa daripada membunuh satu orang saja. Oleh karenanya ada suatu kejadian di zamannya Nabi terjadi. Apa itu? Ada seorang sahabat Nabi yang diperintahkan oleh Nabi di dalam sebuah sariyah. Sariyah itu ada peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau yang dihadiri oleh Nabi itu namanya ghazwah. Subhanallah, di dalam sariyah tersebut yang berjumlah beberapa puluh sahabat, ternyata di antara mereka itu berjumpa dengan seorang kafir yang dia itu ada permasalahan sebelum dia masuk Islam, ada permasalahan. Nah, akhirnya lebih terbawa masalah itu, sehingga berarti dia itu memutuskan dengan hawa nafsu, bukan dengan iman, bukan karena Allah, itu maksudnya. Oleh karena lihat bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika beliau sudah berhasil untuk menguasai seorang Yahudi yang sudah tinggal akan dihunuskan pedangnya kepadanya sehingga dia itu akan mati dan mendapatkan pahala yang banyak. Ternyata dia itu sebelum dihunuskan pedangnya diludahi Imam Ali wajahnya. Begitu diludahi langsung dia tinggalkan, tidak teruskan membunuhnya. Sehingga kemudian teman-temannya Imam Ali mengatakan, "Ya Ali, engkau tinggal hunuskan pedangmu, engkau akan mendapatkan pahala yang banyak, engkau akan menyingkirkannya dari dunia." Apa katanya? Kalau tidak, memang benar ketika aku melumpuhkan dia itu karena Allah. Tapi ketika dia itu meludahi aku takutnya ketika aku bunuh itu karena hawa nafsuku, karena aku marah kepadanya. Coba lihat didikan Nabi Muhammad SAW, menjaga hatinya, tidak berbuat sesuatu kecuali pikirkannya, tidak melakukan sesuatu kecuali hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi, sampai apapun tindakannya itu seperti yang diperintahkan Nabi Muhammad. Adakah di antara kita seperti itu? Mau bilang lihat gitu, apa kata Nabi Muhammad? Mau bertindak, lihat dulu apa kata Nabi Muhammad. Nah, yang semacam itu dia adalah mukmin. Tapi kalau enggak semacam itu berarti dia bukan termasuk orang mukmin yang sempurna. Subhanallah, sahabat tersebut ketika bertemu dengan orang kafir itu dalam keadaan dia tidak bisa lagi lari daripada kaum muslimin yang berjumlah banyak, dia cuma satu orang. Maka kemudian dia mengucapkan salam. Sehingga salam itu menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang daripada muslim. Maka sahabat Nabi kemudian meletakkan senjatanya dan tidak membunuhnya kecuali satu orang. Yaitu mengatakan demikian itu karena dia takut pada kita. Akhirnya diambil pedangnya, dibunuh juga. Setelah mati diambil barang yang dirampasnya darinya. Kenapa? Yang membunuh dia berhak untuk apa yang ada di badannya, itu berhak. Itu diantara ketentuan syariat Islam. Setelah pulang mereka ke Madinah, sampai kabar itu pada Nabi Muhammad. Dipanggil.
sahabat tersebut dipanggil. Kemudian ditanya oleh Nabi, kenapa kau bunuh dia? Padahal dia itu sudah mengucapkan salam dengan salamnya kaum muslimin atau salam secara Islam. Apa kata dia? Ya Rasulullah, dia itu mengucapkannya itu karena takut pada pedang kami. Apa kata Muhammad? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Sudah engkau belah dadanya sehingga engkau tahu benar apa yang dimasukkannya dan dituju? Berarti tidak ya Rasulullah. Aku menyesal ya Rasulullah. Kalau begitu mintakan ampun pada Allah Ta'ala. Apa kata Muhammad? Merespon ucapan dia yang merengek-rengek ingin supaya Nabi SAW memintakan ampun untuknya. Kata Nabi Muhammad, idhab la ghafarallahu lak, idhab la ghafarallahu lak. Pergilah, semoga Allah tidak mengampunimu. Pergilah, semoga Allah tidak mengampuni. 3 hari setelah itu meninggal dunia. Dan herannya, ketika meninggal dunia tampak suatu keajaiban yang Allah tunjukkan kepada sahabat-sahabat Nabi pada saat itu. Apa itu? Ketika jasadnya akan dimakamkan, setiap kali jasadnya diliang lahatkan, dimuntahkan lagi oleh tanah. Langsung dilemparkan lagi. Tidak diterima oleh tanah itu. Bikin lagi kuburan. Setelah digali, diletakkan, dilemparkan lagi. Cari lagi yang ketiga, cari keempat, sampai 7 tempat semuanya dilemparkan. Sampai kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan apa yang terjadi. Apa kata Nabi Muhammad? Sesungguhnya tanah ini menerima orang yang lebih jelek daripada sahabatmu itu. Cuma Allah menampakkan semacam ini untuk menunjukkan kepada kalian bagaimana kemuliaan darah seorang muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, harta. Hati-hati, hati-hati. Walaupun hanya sepeser, walaupun hanya 1.000 rupiah, walaupun hanya 100 rupiah, hati-hati kalau sudah terkait dengan orang lain. Karena Allah sudah menegaskan, tidak boleh kita memakai haknya orang lain, walaupun sepeser pun. Itu perintah Allah. Nah, sehingga kalau sudah kita makan haknya orang lain, maka kata Nabi Muhammad SAW, maniktatu amalan mri'in min ghairi haqqin. Jadi barang siapa yang mengambil haknya orang lain tanpa hak, maka aujaballahu lahun nar wa harrama alaihi jannah. Allah mewajibkan dia itu masuk ke neraka dan Allah mengharamkan atasnya surga. Maka kemudian sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, walau kana syai'an yasiran ya Rasulullah." Walaupun sesuatu yang diambilnya itu sesuatu yang hina, yang rendah, yang remeh ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Walau kana ghadiban min arak. Walaupun 1 biji arak. Arak itu harganya mungkin siwak sekarang 10.000. 10.000. Walaupun harganya 10.000. Itu akan diminta. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW di akhir hadisnya itu, beliau bercerita, ada satu orang yang dia itu menumpuk di atas pundaknya itu sesuatu tanggungan yang diambil daripada haknya orang mukmin. Oleh karenanya kata Nabi SAW, hati-hati, apapun yang diambilnya di bumi, maka nanti apa yang diambilnya itu ada di atas pundaknya. Nabi SAW mencontohkan, ada di antara kalian yang mengambil sapi itu mengeluarkan suara sapinya itu, mengembek, kambing itu mengembek katanya Nabi SAW. Nah, kita nggak bisa bayangkan bagaimana kalau semua orang itu sampai korupsi, sampai punya rumah 10 itu disusun di atas pundaknya. Sehingga apa kata Nabi Muhammad? Kalau sudah terjadi seperti itu, siapa akan dicari? Siapa lagi? Bukan aku. Ketika orang-orang itu melihat aku, dia akan berkata begini, Ya Rasulullah aghithni, Ya Rasulullah syafi'ni, Ya Rasulullah unsurni, wahai Rasul, bantulah aku, tolonglah aku, berikan syafaat aku. Apa kata Nabi Muhammad? Amma qad ballagtu, amma qad ballagtu, amma qad ballagtu, amma al-yawm fala ughni anka min Allahi syai'an. Bukankah sudah aku sampaikan kepadamu? Bukankah aku sudah sampai kepadamu? Kita tidak pernah mendengar langsung dari Nabi Muhammad, tapi semuanya sampai Nabi Muhammad sampai kepada kita. Melalui siapa? Ulama. Sehingga dikatakan Nabi Muhammad SAW, Magad balagtu, bukankah aku sudah sampai kepada kamu? Amal yaum, kalau hari ini maaf, aku tidak bisa membantu lagi kepada kamu. Takutnya kita semacam itu. Oleh karena hati-hati. Kalau sudah terkait dengan haknya orang lain, harus kita warok. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan kehormatan diri seorang muslim. Lihat bagaimana Syekh Umar bin Khattab. Beliau itu berputar bertawaf di Ka'bah. Beliau katakan, ma'adhamaki, ma'ashrafaki. Alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah. Alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah. Tapi ketahuilah, la hurmatul mu'min, hurmah atau kehormatan, kemuliaan diri seorang mukmin itu lebih mulia daripada kamu. Sehingga hati-hati kita itu menggibahi, apalagi ulama digibahi. Jangan menggibahi ulama itu termasuk dosa besar. Kenapa gibah ulama dosa besar, sementara gibah orang yang bukan ulama atau orang awam itu dosa kecil? Karena kalau kita gibah kepada seorang alim, alim itu punya pengaruhnya besar di masyarakatnya. Mungkin pengaruhnya 100, mungkin 1000, mungkin 2000 komunitasnya itu.
Kalau seumpama kita jelekkan dia, kemudian yang 1000 itu tahu, akhirnya yang 1000 nggak mau lagi belajar pada dia, siapa sebabnya? Orang itu. Makanya dikatakan ghibahnya orang ulama itu termasuk dosa besar. Jangan. Siapapun mereka, dari golongan siapapun, jangan. Kenapa? Kita nggak tahu. Kita yang benar atau dia yang benar, kita nggak paham. Apa yang dilakukannya itu mungkin saja itu diperintah oleh Nabi, kita nggak paham. Jadi jangan sampai gitu jadi sebab akhirnya orang lain itu benci pada orang itu. Jangan. Itu kata. Nah, sehingga apa? Suatu waktu pernah terjadi. Imam Malik itu, ya, kenapa dijuluki dengan Imam Darul Hijrah? Karena suatu waktu ada seorang yang memandikan mayat. Terjadi di kota Madinah. Ketika dimandikan mayat itu, tangannya itu nempel ke kemaluannya. Ditarik-tarik nggak bisa. Sehingga kemudian berselisih pendapat di antara ulama pada saat itu. Ada yang mengatakan potong aja tangannya untuk menjaga kemuliaan seorang yang sudah meninggal. Ada yang mengatakan ambil saja bagian daripada dagingnya untuk menjaga kemuliaan orang yang hidup. Berbeda pendapat sampai kemudian Imam Malik mengatakan, biarkan aku bertemu dengan pemandi itu. Masuk ya. Itu dia masuk, dia tanya kepada yang mandikan, ketika kamu itu memandikan almarhumah ini dan ketika kau menyentuh kemaluannya, apa yang kau pikirkan? Subhanallah, dia katakan, iya wahai Imam, ketika aku menyentuh kemaluannya itu, aku katakan dalam hatiku, tidak diucapkan, dalam hatinya, berapa kali kemaluan ini telah berbuat bermaksiat pada Allah Ta'ala. Apa kata Imam Malik? Apa hakmu sampai mengurusi orang ini? Hakmu itu apa sampai mengurusi orang ini, sampai kamu itu merasa bahwa orang ini telah berbuat dosa kepada Allah Ta'ala dengan kemaluannya itu? Lagodik tabtah. Bahkan katanya Imam Malik, kamu itu berarti telah melakukan gozaf. Sehingga apa? Diperintahkan perempuan yang ada di sana untuk memecutnya sampai 80 kali pecutan. Subhanallah, begitu dipecut 80 kali pecutan, lepas tangannya. Mulai saat itu akhirnya terkenal Imam Malik dengan Imam Darul Hijrah. La yuftah fil Madinah wa malikun fiha. Tidak boleh ada seorang pun yang memberikan fatwa selama di Madinah ada Imam Malik. Nah, itu awal mulanya seperti itu. Oleh karenanya hati-hati kita daripada 3 hal ini. Dengan 3 hal ini dan kita juga melaksanakan haknya muslim dengan muslim yang lainnya, insya Allah kita akan rukun. Jangan kita lihat orang lain kecuali harus mencintai, jangan membenci. Jangan kita sok pintar sendiri, sok baik sendiri, tidak. Kita belum tentu kita yang baik. Ya, kita harus merasa seperti yang diperintahkan oleh saya punya abah. Kita ini harus merasa paling banyak dosanya. Yang harus kita ingat dari kita dosa. Jangan pernah kita ingat daripada kebaikan kita. Kalau kita ingin menerapkan itu supaya pasti dan bisa kita melakukannya, bagaimana? Gampang. Berani bersumpah di antara kita? Satu pun di antara kita berani bersumpah, ada satu kebaikan yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Ada satu sholat yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Ada satu salawat yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Ada satu sedekah yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang berani di antara kita. Kenapa kita merasa lebih baik dari orang lain? Ada di antara kita yang berani bersumpah, dosa yang pernah kita lakukan sekarang sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Ada? Kenapa kita sampai merasa bahwasanya mungkin dosa itu, walaupun itu dosa kecil, itu bisa jadi sebab murkanya Allah kepada kita. Dan selamanya murka, sampai kita meninggal juga murka Allah Ta'ala. Siapa yang bisa menjadikan kita itu lebih baik daripada orang lain? Jangan. Ayo kita saling mengasihi, saling menyayangi, dan itu tidak mungkin kecuali kita kembali pada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Semoga demikian itu bisa terlaksana di antara kaum muslimin, sehingga kiamat gak cepat-cepat terjadi. Amin ya Rabbal Alamin.